Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Dan mari diterangi oleh firman Tuhan dalam menjalankan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 52. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Di paijur ia akka raja sian juguhanna, jana di pagi cetia akka halak nabile." Dalam bahasa Indonesia, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Lukas, di mana pada saat itu dia menyatakan kepada Theophilus sebagai laporan atas kelahiran juru selamat dalam dunia ini. Theophilus yang mulia, itulah kalimat pertama yang tertulis dalam Lukas pasal 1. Kemudian dia menceritakan bagaimana malaikat-malaikat datang memberitakan kabar keselamatan di dalam pernyataan yang dinyatakan kepada Maria ketika dia akan mengandung. Kemudian ketika malaikat menceritakan bagaimana proses kelahiran juru selamat yang terdiri dari pasal 1 ayat 26 sampai 38, dilanjut dengan bagaimana kuasa Allah akan berjalan bagi kehidupan orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat itu. Dia mengatakan ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Allah, yaitu menurunkan tahta orang yang memiliki kuasa, namun meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara terkasih, mungkin banyak orang menganggap bahwa tahtanya itu tidak akan menjadi pernah hilang, oleh karena tahta itu memiliki sebuah nilai yang sangat tinggi dan bisa diwariskan. Namun bagi Allah, tahta itu adalah sesuatu yang kecil. Allah bisa menurunkan orang yang tinggi dan merendahkan mereka. Kemudian Allah mampu untuk mengangkat orang yang rendah, yang tidak memiliki apa-apa, untuk menjadi memiliki kuasa dan memimpin dalam kehidupannya. Pernyataan ini mau mengatakan bahwa kuasa itu sesungguhnya adalah merupakan milik Allah. Kuasa itu adalah menjadi keputusan Allah. Ketika seseorang memiliki kuasa, yang terjadi adalah bahwa kuasa itu merupakan amanat daripada Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian ketika seseorang memiliki kuasa, sesungguhnya itu adalah pemberian atau anugerah daripada Tuhan di dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak ada sesuatu yang disombongkan dari jabatan yang dimiliki. Tidak ada hal-hal yang menjadi dibanggakan dari tahta, kekayaan, harta, kemudian pangkat dan sebagainya itu untuk menjadikan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita harus tetap menganggap bahwa kuasa itu adalah merupakan anugerah, dan biarlah kita menyatakan itu, memberikan itu kepada kemuliaan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini juga menghantarkan kepada pemahaman ketika Yesus yang lahir itu di dalam sebuah yang kelihatan hina, sesungguhnya dia adalah besar. Kemudian ketika seseorang menganggap bahwa kuasanya itu besar, namun Allah melalui kuasanya bisa menjadi merendahkan kuasa yang besar itu. Oleh karena itu, ketika kita mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, maka dia akan menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi melebihi daripada apa yang kita pikirkan, dan merupakan sesuatu anugerah pemberian Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah melalui firman ini menjadi semakin nyata dalam hidup kita bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang sangat luar biasa, dan biarlah kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal
yang kita jalani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi menuntun kita, mengarahkan kita untuk hidup di dalam kuasa dan kebenaran Allah. Biarlah firman menjadi kekuatan dan semangat baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami, bahwa kuasa adalah milik Allah yang mampu meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Oleh karena itu, segala apa yang kami miliki, biarlah tetap mengandalkan dan memuliakan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami dan menuntun kami dalam berbagai aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.